Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum. Pendahuluan. Latar belakang mengenai jaringan tumbuhan berfokus pada struktur dan fungsi jaringan yang membentuk tubuh tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari berbagai jaringan yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidupnya. Secara umum, jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua jenis utama, jaringan meristematit dan jaringan permanen. 1. Jaringan meristematit. Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang aktif membelai dan bertanggung jawab atas pertumbuhan primer, tinggi tumbuhan, dan sekunder ketebalan batang dan akar. Terdapat pada ujung akar, batang, dan kambium. 2. Jaringan permanen. Jaringan yang berasal dari jaringan meristematik yang sudah berdiferensiasi dan tidak lagi membelai. Tujuan praktikum. 1. Menjelaskan perbedaan jaringan muda meristem dan jaringan dewasa. 2. Menjelaskan macam-macam jaringan meristem. 3. Menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. 4. Menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. 5. Menjelaskan lokasi tempat terdapatnya jaringan-jaringan tersebut Alat pada dan bahan. tumbuhan. 1. Microscope 2 gelas ukur 3, pipa tetes 4, kaca preparat 5, silet 6, tutup kaca preparat. 7. Lidah buaya. 8. Daun tebu. 9. Daun sirsak. 10. Daun sirim. 11. Eceng gondok. 12. Pisang. Cara kerja. Awam iris setipis mungkin bahan segar yang akan kita gunakan. Kemudian letakkan di kaca preparat dan teteskan air, kemudian ditutup dengan penutup kaca preparat. Selanjutnya dicet melalui mikroskop yang telah disediakan. Hasil kerja. 1. Daun sirsak. 2. Daun tebu. 3. Lidah buaya. 4. Batang sirih. 5. Eceng gondok. 6. Pisang. Pembahasan. 1. Menentukan jaringan tumbuhan dari berbagai jenis tanaman. 2. Mengidentifikasi jaringan tanaman lidah buaya. 3. Melihat struktur jaringan yang terdapat pada tumbuhan yang diamati. 4. Mempelajari bagaimana cara mengamati sel menggunakan mikroskop. 5. Amatilah jaringan yang kita amati menggunakan mikroskop tersebut. Setiap jaringan berperan penting dalam mendukung proses fisiologis yang memungkinkan tumbuhan bertahan dan berkembang sesuai lingkungannya. Kesimpulan, bahwa tumbuhan terdiri dari berbagai jenis jaringan yang memiliki fungsi spesifik. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu 1. Jaringan meristem, berfungsi untuk pertumbuhan, baik pertumbuhan prima, menambah panjang maupun sekunder menambah diameter. 2. Jaringan epidermis, berfungsi sebagai pelindung bagian luar tumbuhan. 3. Jaringan parenkim, berperan dalam fotosintesis, penyimpanan, dan penyembuhan luka. 4. Jaringan kolenkim dan sklerenkim memberikan kekuatan dan dukungan struktural pada tumbuhan. 5. Jaringan pengangkut xilem dan flum. Xilem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan flum mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Setiap jaringan ini berperan penting dalam kelangsungan hidup dan pertumbuhan tumbuhan secara keseluruhan. Terima kasih.